Sejarah Kerajaan Hulu Balang. Penggulingan kekuasaan Ule Balang ini dengan segera menjalar ke seluruh Aceh dan pemerintahan baru dibentuk. Karena ketakutan, 23 Ule Balang di daerah Aceh Besar mengundurkan dirinya dan memberi kesempatan bagi wakil-wakil rakyat naik menduduki kursi kepemimpinan pada bulan Februari tahun 1946. Peristiwa ini merupakan akhir kekuasaan Ule Balang di Aceh. Dalam revolusi sosial ini, beberapa Ule Balang menemui ajalnya, sementara itu yang lain ditangkap dan dipenjarakan di Lok Seumawe. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi pengganyangan Ule Balang kemudian menduduki jabatan penting baik sipil maupun militer di Aceh. Berikut ini adalah huraian mengenai beberapa keule Balangan di atas. 1. Ari II Mukim tergabung dalam Onderaf Diling Sigli. Pada mulanya mencakup 14 mukim di bawah pemerintahan Toku Bintara Poputeh. Meskipun demikian, belakangan 8 mukim berdiri sendiri dan membentuk keule Balangan sama 2. Mukim Lokayu juga memisahkan diri. Mukim Langga beserta Sriwewe direbut oleh Toku Bentara Cumbo. Mukim Lamewe direbut oleh Toku Bentara Keumangan. Oleh karenanya, tinggal tersisa 2 mukim saja. Toku Benturiti salah seorang Ule Balang Ari mangkat dengan meninggalkan 3 orang putra, yakni Toku Dikroeng, Toku Gumpa, dan Toku Gagap, juga disebut Toku Ben Ali. Meskipun demikian, Toku Ben Ali, yakni putra termudanya yang diangkat sebagai pengganti, karena ibunya merupakan wanita terpandang. Toku Gumpa lalu merebut kekuasaan dan menunjuk putranya, Toku Maen sebagai calon Ule Balang berikutnya. Tetapi tidak lama kemudian, ia meninggal, sehingga kini hak itu dialihkan pada adiknya Toku Lemi. Belakangan timbul perselisihan dengan Toku Pakeh Muda Sulaiman, pemimpin Federasi 12 Ule Balang yang juga membawahi Ari. Ia lantas mengalihkan kedudukan Ule Balang Ari pada Toku Putih Putra. Dikroeng sebuah pengakuan sarakata. Beserta gelar bentara diberikan padanya sehingga beliau lantas dikenal sebagai Toku Bentara Putih. Demi mengatasi perselisihan di antara keduanya, Toku Putih lantas dinikahkan dengan saudari Toku Lemi. Pada 1898 timbul peperangan antara Toku Lemi dengan pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, Toku Bentara Putih yang juga dikenal sebagai Ule Balang Cut menyerah pada pemerintah Belanda tanggal 11 September tahun 1898. Toku Bentara Putih mangkat pada tahun 1908 dan meninggalkan seorang putra berusia 4 tahun bernama Toku Mausu. Karena usianya masih kanak-kanak itu, Toku Amat diangkat sebagai walinya, yang dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 3 Mei tahun 1910. 2. Aron 3 Mukim dimasukkan pemerintah kolonial ke dalam Onderaf Diling Sigli. Ule Balangnya semasa awal kedatangan Belanda adalah Toku Kejuruan Aron Raman yang menandatangani perjanjian pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Ule Balang Aron, Toku Kejuruan Gade turut menjadi korban Perang Cumbo. 3. Bambi dan Unu 3 mukim terletak di Onderaf Diling Sigli. Sebelumnya juga membawahi kawasan Bantah. Ule Balang Bambi, Toku Panglima Meugu Pocut Agam Muhammad Panglima Meugu, menyerahkan pemerintahan 3 mukim Unu dan Bantah pada Toku Lamkota, adik ayahnya. Toku Lamkota digantikan oleh putranya Toku Muda Raja. Setelah Toku Muda Raja mangkat pada tahun 1906, tiada lagi penguasa Bantah yang diangkat. Toku Panglima Meugu Pocut Agam menikah dengan Pocut Patima, putri Ule Balang Pidi, sehingga hubungan dengan Pidi boleh dikatakan baik. Ia kerap membantu Pidi dalam peperangan. Karena usia tua dan sering sakit-sakitan, ia menyerahkan jalannya roda pemerintahan pada putranya, Toku Panglima Meugu Muda Dalam. Barulah setelah ayahnya wafat, Toku Panglima Meugu Muda Dalam diangkat sebagai Ule Balang. Penanda tanganan Korte Verklaringnya dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober tahun 1909. Menurut Regerings Almanak,
beliau menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 3 Maret tahun 1910. Beliau kemudian digantikan oleh Toku Tahir, yang turut menjadi korban Perang Cumbo. 4. Bayu merupakan bagian onderaf Diling Lok Seumawe. Semasa awal kekuasaan Belanda, Bayu dipimpin oleh Toku Bentara Bayu yang sudah berusia lanjut, sehingga urusan pemerintahan banyak dijalankan oleh putranya, Toku Banta Muda. Toku Bentara Bayu kemudian mengunjungi Kutaraja agar memperoleh pengakuan sebagai Ulebalang Bayu dengan gelar Toku Bentara Cut. Pada tanggal 18 Mei tahun 1929, Ulebalang Toku Raden dari Bayu memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial Belanda. 5. Betong terletak di onderaf Diling Melaboh. Nama kawasan ini menurut legenda berasal dari kata bambu betung atau betong. Pendiri keulebalangan Betong adalah Toku Betong Benggalang yang berasal dari Pidi. Beliau digantikan oleh putranya, Toku Betong Bungsu, yang menerima pengukuhan Sarakata dari Sultan Aceh. Kendati demikian, ia merasa kurang puas dengan wilayah kekuasaannya dan merebut Sangkadewen dari Toku Tandi Lango 167, yang merupakan anggota Federasi Kawai 16, yang diketuai oleh Toku Ci Melaboh. Toku Betong Bungsu sanggup memenangkan peperangan ini berkat panglimanya yang bernama Panglima Budusun. Sementara itu, Toku Tandi Lango mengumpulkan kembali para pengikutnya yang tercerai-berai dan meminta bala bantuan dari Toku Ci Melaboh, guna merebut kembali wilayah kekuasaannya. Penguasa Betong akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat mempertahankan wilayah yang direbutnya tersebut. Oleh karenanya, ia menempuh strategi melalui pernikahan. Putrinya Cut Nguh dinikahkan dengan putra tertua Toku Tandi Lango yang bernama Toku Raja Cut, dan kemudian mengangkatnya sebagai Ulebalang Sangkadewen. Pernikahan ini melahirkan seorang putri bernama Cut Bungong, yang kelak menjadi Ulebalang perempuan Sangkadewen. Kawasan Sangkadewen sendiri merupakan bagian Betong bersama dengan Bungong Talu, Pulau Raga, dan Ketambang. 6. Blang Mangat termasuk dalam onderaf Diling Lok Seumawe, Telok Semawe. Blang Mangat memiliki daerah taklukan bernama Embang. Ulebalang Toku Bentaranya Aji pernah memerintah Blang Mangat, yang selanjutnya digantikan oleh putranya Toku Mengkuta. Beliau dibunuh oleh musuhnya saat sedang tidur di malam hari. Toku Muhammad Napiah lalu menduduki jabatan sebagai Ulebalang Blang Mangat. Beliau menandatangani kontrak pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Ulebalang berikutnya, Toku Raja Kecik menerima pengukuhan pada tanggal 12 April tahun 1911. 7. Blangmeh oleh pemerintah kolonial dimasukkan dalam onderaf Diling Lok Seumawe, Telok Semawe. Dalam sejarahnya, Ulebalang Toku Muda Nyak Beung gugur dalam peperangan dengan Gedong. Karena putranya masih di bawah umur, ia lalu digantikan oleh kemenakannya Toku Muda Angkasa. Pada tanggal 11 Desember tahun 1876, ia dibunuh oleh musuhnya yang berasal dari Simpang Ulim. Putranya Toku Muda Nyak Latif masih di bawah umur, sehingga sebagai wakilnya diangkat pamannya bernama Toku Bentara Brahim. Sepeninggal pamannya pada tahun 1898, kini Toku Muda Nyak Latif memegang pemerintahan. Beliau memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial Belanda tanggal 15 Juni tahun 1900. Blangmeh memiliki daerah taklukan bernama Bari yang dipimpin oleh Toku Laksamana. 8. Blang Pidi atau Blang Pedir termasuk onderaf Diling Tapak Tuan. Leluhur penguasa Blang Pidi adalah seorang tokoh bernama Toku Lampoeh Dewe. Nama Blang sendiri berasal dari padang rumput yang kini terletak dekat Kuta Bate. Sewaktu keturunan Toku Lampoeh Dewe yang bernama Toku Bentara Mahmud masih kanak-kanak, Toku Nyak Sawang diangkat sebagai walinya. Beliau menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1874.
Selanjutnya Blang Pidi diperintah oleh Tuku Bentara Mahmud atau Bentara Blang Mahmud Setia Raja yang menandatangani kontrak tanggal 12 Oktober tahun 1880. Ia menerima pengukuhan dari Sultan Aceh yang berbunyi sebagai berikut. Tuku Ben Mahmud telah dinamakan Tuku Bentara Blang Mahmud Setia Raja Wakil Sultan Aceh berkuasa memegang hukum dengan adat dan wali dan lain-lain. Penguasa selanjutnya, Tuku Banta Sulaiman, menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 9 Oktober tahun 1909. Karena yang berhak mewarisi singgasana Blang Pidi bernama Tuku Sabi masih kanak-kanak, yang menjadi walinya adalah Tuku Raya. Pengukuhan kedudukan diterimanya dari pemerintah kolonial pada tanggal 29 Agustus tahun 1918. Setelah dewasa, Tuku Sabi diangkat sebagai Ule Balang dan menandatangani kontrak pada tanggal 23 April tahun 1935. 9. Blowe pemerintah kolonial memasukkan Blowe ke dalam Ondraf Diling Lok Seumawe Telok Semawe. Tuku Imam Bale Blowe pernah menjabat sebagai Ule Balang Blowe, yang dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 4 Oktober tahun 1900. Menjelang akhir masa pendudukan Belanda, Blowe diperintah oleh suatu komisi yang terdiri dari Amin Tuha Penet dari Menasah Masjid, Tuku Panglima Muda Tuha Penet dari Menasah Pulo, Nya Akub Tuha Penet dari Menasah Rendenep, dan Tuku Majid Tuha Penet dari Menasah Rieng. 10. Bubon atau Bubon. Terletak di Ondraf Diling Melaboh. Ule Balangnya secara berturut-turut adalah Tuku Kejuruan Bubon dan Tuku Kejuruan Cut Amin. Beliau menerima pengukuhan kedudukan melalui penandatanganan perjanjian pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Ule Balang berikutnya yang memerintah Bubon adalah Tuku Kejuruan Raya Nyak Raja. Beliau dikukuhkan kedudukannya tanggal 18 Oktober tahun 1912. Menjelang masa akhir kekuasaan Hindia Belanda, Ule Balang Bubon dijabat oleh Tuku Ali Cot Semereeng. 11. Bugeng dan Bago atau Bagoh. Merupakan bagian Ondraf Diling Idi. Yang pertama kali membuka kawasan ini adalah Panglima Perang Nyak Sin. Beliau digantikan oleh putranya Tuku Muda Lon yang digantikan kembali oleh Tuku Bentara Muda. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 26 Oktober tahun 1899 dan dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial tanggal 10 September tahun 1906. Ule Balang berikutnya adalah Tuku Cik Muhammad Daud Syah. 12. Cumbok Lima Mukim. Termasuk Ondraf Diling Lang Melo. Ule Balangnya adalah Tuku Sri Muda Pahlawan Setia Raja Bendahara Bentara Cumbok Lateh, yang dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Penggantinya adalah Tuku Raja Abdullah. Pada tanggal 3 September tahun 1920, Ule Balang Tuku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Raja Abdullah menandatangani kontrak dengan Belanda. Penggantinya Tuku Sri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Muhammad Daud menerima pengesahan tanggal 4 April tahun 1938. 13. Keule Balangan Cunda termasuk dalam Ondraf Diling Lok Seumawe. Ule Balangnya adalah Tuku Cik Johan yang menandatangani kontrak pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Cunda pernah diperintah oleh Tengku Cik Muhammad Said yang disahkan kedudukannya pada tanggal 25 Januari tahun 1919. Pada kurang lebih tahun 1919 sampai tahun 1920, karena aktivitasnya dalam Sarekat Islam, beliau diasingkan oleh Belanda ke Sumatera Barat dan belakangan dipindahkan lagi ke Jawa. Daerah-daerah taklukan Cunda adalah Blang Lancang di bawah Tuku Ben Nyakjuh. Paloh dipimpin Tuku Ule Balang Syekh, Buloh Beregang dipimpin oleh Tuku Raja Hitam, Buloh Blang Ara dipimpin oleh Tuku Mahusin, Buloh Gampong Tengok oleh Tuku Kejuruan Nyak Bulang, dan Buloh Mancang di bawah Tuku Kejuruan Muda Nyak Gandran. 14. Gedong merupakan bagian Ondraf Diling Lok Seumawe.
Pada tahun 1271 Hijriah, Teuku Nyakecruen menerima surat pengukuhan Sarakata dari Sultan Aceh. Beliau digantikan oleh putranya Teuku Lotan. Ulebalangnya semasa awal pendudukan Belanda adalah Teuku Sultan Imamci, yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 21 Juli tahun 1907. Selanjutnya menurut Regerings Almanak yang menjadi ulebalang Gedong selanjutnya adalah Teuku Raja Mengkuta. Beliau disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada tanggal 29 Desember tahun 1917. Teuku Abdul Latif, ulebalang Gedong diasingkan oleh Belanda ke Timor pada tahun 1919 sampai tahun 1920-an karena keterlibatannya dalam Sarekat Islam. 15. Gigeng tergabung dalam Onderaf Diling Sigli. Teuku Bintara Keuwamangan Pocut Osman mengadakan perjanjian dengan Belanda tanggal 15 Maret tahun 1874. Pocut Osman pernah bermusuhan dengan Pidi. Dengan membombardir Pidi, Belanda berharap dapat menarik Pocut Osman ke pihaknya. Pocut Osman bahkan memperoleh hadiah sebesar F25.000 dari Belanda. Tetapi Belanda salah menyangka dan tertipu oleh sikap Pocut Osman. Kendati bersikap baik terhadap Belanda, pada sisi lain ia tetap mendukung para pejuang Aceh. Pandangan seperti ini diwarisi pula putra dan penggantinya, Pocut Abdul Latif atau gelar lengkapnya, Teuku Bintara Orang Kaya Setia Indra Pocut Abdul Latif. Meski diakui pemerintah kolonial sebagai Raja Gigen, tetapi perannya bagi perjuangan tidak dapat dikatakan kecil. Beliau memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 2 Mei tahun 1886. Ulebalang berikutnya, Teuku Bentara Paleweh Muhammad dan menandatangani perjanjian pada tanggal 4 Oktober tahun 1900. Ulebalang Gigen terakhir, Teuku Abdul Hamid menjadi korban Perang Cumbo. 16. Gelumpang 2 oleh pemerintah kolonial dimasukkan dalam Onderaf Diling Lok Seumawe Telok Semawe. Gelumpang 2 pernah dipimpin oleh Teuku Bentara Bata yang digantikan oleh putranya Teuku Bentara Mahmud. Namun semasa meletusnya Perang Aceh, kekuasaan dipegang oleh ibunya yakni Cut Pone. Meskipun demikian, ia lantas diminta menyerahkan kekuasaan pada kemenakan almarhum suaminya yakni Teuku Benpro. Kekuasaan lantas beralih pada Teuku Bentara Setia Muda, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 19 Oktober tahun 1880 dan tanggal 26 Maret tahun 1881. Ulebalang bernama Teuku Bentara Setia Muda Peredan menandatangani kontrak pada tanggal 21 Januari tahun 1903. 17. Gelumpang Payong 3 Mukim merupakan bagian Onderaf Diling Sigli dengan Teuku Sulaiman Bentara Semasat sebagai ulebalangnya. Penguasa Gelumpang Payong berikutnya adalah Teuku Gam yang menandatangani perjanjian pada tanggal 27 September tahun 1906. Ulebalang selanjutnya, Teuku Muhammad Hasan, memperoleh pengukuhan kedudukan pada tanggal 4 April tahun 1938. Pada tahun 1931, berkembanglah Muhammadiyah di bawah pimpinan Teuku Muhammad Hasan, yang kemudian digantikan oleh Teuku Cut Hasan dari Meraksa. Pengganti Teuku Muhammad Hasan adalah Teuku Anwar, yang menjadi korban Perang Cumbo. 18. Iboih merupakan bagian Onderaf Diling Sigli. Ulebalangnya saat masuknya pengaruh Belanda adalah Teuku Bintara Blangrana Wangsa Muhammad Aziz. Beliau menandatangani kontrak pada tanggal 27 September tahun 1906. Penggantinya Ulebalang Teuku Bentara Blangrana Wangsa Brahim masih kanak-kanak, sehingga diwakili oleh Teuku Muhammad Daud yang menandatangani perjanjian tanggal 5 Desember tahun 1916. Saat meletusnya Perang Cumbo, Teuku Muhammad Daud Ratnawangsa menjadi salah seorang korbannya. 19. Idi Cut termasuk Onderaf Diling Idi.
Toko Perang Nyak Bugam merupakan ulebalang Idicut semasa kedatangan Belanda yang menandatangani perjanjian pada tanggal 28 Desember tahun 1876. Ulebalang selanjutnya adalah Toko Raja Nago. 20. Idi Raya termasuk ondraf Diling Idi. Cikal bakal negeri Idi adalah rombongan di bawah pimpinan Nyak Sim yang sebelumnya merupakan Panglima Besar Ulebalang Toko Muda Nyak Beweng dari Blangme. Rombongan ini berangkat dari Pulau Kampai, Pangkalan Susu, Besitang, dan mulanya berniat mencari ikan. Meskipun demikian, kemudian disadari bahwa hanya dengan menjadi nelayan, mereka tak akan mencapai kemajuan. Itulah sebabnya terpikir oleh mereka mendirikan negeri baru. Panglima Nyak Sim terkenal sakti dan kebal, sehingga disegani banyak orang. Beliau pernah disambar halilintar namun tak terluka sama sekali. Perkampungan yang didirikan oleh rombongan Panglima Nyak Sim semakin ramai, hingga suatu kali terbetiklah keinginan bercocok tanam lada. Benih lada segera dicari hingga ke Pidi dan Aceh Barat. Ternyata perkebunan lada mereka menuai kemajuan, sehingga terjalinlah perniagaan hingga Pulau Pinang. Kemajuan ini menuai iri hati Ulebalang Peureulak dan Julo, sehingga pecahlah peperangan dengan kedua negeri tetangga tersebut. Meskipun demikian, Idi tetap dapat bertahan. Kedua Ulebalang di atas berupaya menghasut para pemuka masyarakat di Idi agar memihak mereka tetapi gagal. Panglima Nyak Sim mangkat dan digantikan oleh putranya Toko Ben Guci. Sementara itu, adiknya bernama Toko Panglima Banta diangkat sebagai Panglima Perang. Para pemuka masyarakat Idi kemudian sepakat mengupayakan hubungan langsung dengan Sultan Aceh. Oleh karena itu, berangkatlah Toko Ben Guci menghadap Sultan Aceh dan mendapatkan pengesahan sebagai Ulebalang Idi yang diwujudkan dengan penyerahan Cap 9 atau Cap Sikureweng. Pengangkatan ini mengesalkan Ulebalang Peureulak dan Julo, sehingga pecah beberapa kali pertempuran. Demi menghadapi Peureulak dan Julo, Toko Ben Guci menjalin aliansi dengan Toko Muda Angkasa dari Blangme. Pada tahun 1871, Toko Muda Angkasa memimpin delegasi ke Riau guna memohon bantuan Belanda. Sebagai tindak lanjut bagi permohonan bantuan ini, benteng Belanda dibangun di Kuala pada tahun 1875. Bersamaan dengan itu, perniagaan lada di Idi semakin bertambah ramai. Pada perkembangan selanjutnya, benteng Belanda di Kuala dipindahkan ke Arun. Toko Ben Guci banyak mendapat bantuan Belanda dan beliau dianugerahi bintang penghargaan oleh pemerintah kolonial. Setelah beliau mangkat, penggantinya adalah Toko Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci. Semasa pemerintahan beliau meletuslah Perang Aceh. Terdapat dua laporan Belanda yang bertentangan mengenai Raja Idi ini. Sumber resmi Belanda menyebutkan bahwa pada tahun 1869, Idi telah meminta perlindungan Belanda. Namun menurut laporan Nisper van Zevenaer, pada tahun 1871 Idi diblokade secara ketat oleh Belanda karena menolak tunduk pada pemerintah kolonial. Terdapat pula laporan yang menyebutkan bahwa Raja Idi merupakan pemboros dan banyak berhutang pada para saudagar di Aceh. Sudah lama, Idi tidak menyetorkan lagi pajak pada Sultan Aceh. Toko Cik mungkin sama dengan Toko Ben Guci menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 15 April tahun 1874. Lalu Toko Cik muda, mungkin sama dengan Toko Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci, menandatangani kontrak pada tanggal 14 Agustus tahun 1892. Pengganti Toko Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci adalah Toko Muhammad Hanafiah. Menurut Regerings Almanak, beliau mendapat pengesahan pada tanggal 21 Januari tahun 1903. Penggantinya adalah Toko Cik Muhammad Daud Syah, disahkan kedudukannya pada tanggal 21 Desember tahun 1927. 21. ILBW 6 Mukim Kelebalangan ini merupakan bagian ondraf Diling Sigli.
Ulebalang Tuku Ismail Ibnu almarhum Tuku Laksamana Al-Haji Muhammad Husin menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 8 Juni tahun 1874. Selanjutnya, Ulebalang Tuku Muhammad Usman Kutabaro menerima pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 27 September tahun 1906. Penguasa ILBW berikutnya bernama Tuku Maali disahkan kedudukannya pada tanggal 23 Mei tahun 1935. Ia menjadi salah seorang korban Perang Cumbo. 22. Julocut adalah bagian onderaf Diling Idi dengan panglima perangnya Hakim sebagai ulebalangnya yang menerima pengukuhan tanggal 20 Desember tahun 1876. Pada tanggal 6 Juni tahun 1877 diadakan lagi perjanjian dengan Belanda. Tuku Arifin merupakan ulebalang berikutnya. Pada tanggal 16 November tahun 1907 diadakan perjanjian dengan ulebalang Julocut bernama Tuku Ali. Menurut Regerings Almanak, ulebalang Julocut bernama Tuku Muhammad menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial pada tanggal 18 Juni tahun 1931. 23. Ulebalang Juloraya yang menjadi bagian onderaf Diling Idi adalah Tuku Bentara Peken Ibnu Tuku Bentara Setia Muda yang menandatangani perjanjian pada tanggal 22 September tahun 1884. Kemudian yang menjadi ulebalang berikutnya adalah Tuku Raja Ahmad. Kedudukan beliau dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian tertanggal tanggal 15 Juni tahun 1900. Pada tanggal 18 Juni tahun 1931, ulebalang Tuku Ajuran menerima pengesahan dari Belanda. 23. Kawai 16 Melaboh terletak di onderaf Diling Melaboh. Ulebalang Melaboh bernama adalah Poraman. Beliau digantikan oleh Tuku Cik Muhammad Said. Ulebalang Melaboh berikutnya adalah Tuku Cik Tua Tuku Kejuruan Cik Lela Perkasa, yang menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 24 Februari tahun 1874. Meskipun telah diadakan perjanjian, tidak berarti Belanda dengan mudah dapat menanamkan kekuasaannya di sini. Kurang lebih 2 bulan setelah penandatanganan perjanjian tanggal 27 April tahun 1874 Belanda datang hendak menaikkan benderanya. Namun putra Tuku Cik Tua, Tuku Kejuruan Muda beserta segenap rakyat Melaboh menentangnya. Pada tanggal 3 Maret tahun 1877 diadakan lagi perjanjian dengan Tuku Cik Tua yang kali ini bertambah 18 pasal dibandingkan perjanjian sebelumnya. Kendati ulebalangnya di atas kertas mengakui kekuasaan Belanda, tetapi perlawanan di Kawai 16 tak pernah surut. Tuku Cik meninggal pada tahun 1879 dan karena seluruh anaknya merupakan penentang Belanda yang gigih, pemerintah kolonial mengangkat Tuku Itam Abai sebagai penggantinya. Tuku Kejuruan Muda wafat pada tahun 1882 karena dibunuh oleh orang gila, tetapi anaknya bernama Tuku Musa meneruskan perjuangan ayahnya. Tuku Itam atau Raja Itam merupakan musuh besar ulebalang Teunom. Ulebalang Tuku Cik Raja Nago dari Melaboh tercatat menandatangani perjanjian pada tanggal 14 Juni tahun 1902. Pada perkembangan selanjutnya, karena Tuku Raja Ne masih kanak-kanak, yang mewakilinya adalah Tuku Muhammad Ali Akbar atau Tuku Raya. Ia memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial tanggal 19 Juni tahun 1913. 24. Kemala termasuk onderaf Diling Lemmelo. Kemala diperintah oleh Tuku Seman selaku pejabat ulebalang semasa awal kekuasaan Belanda. Selanjutnya yang berkuasa di Kemala adalah Tuku Ben Asan yang menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 24 November tahun 1915. 25. Keumangan ulebalangnya adalah Tuku Bentera Ureweng Kaya Setia Indra Pocut Abdulateh. Setelah kematian beliau, karena putranya yang bernama Tuku Mausui masih kanak-kanak,
Sebagai wakil Ule Balang diangkatlah Teuku Umah, yang menandatangani kontrak pada tanggal 23 Desember tahun 1908. Meskipun demikian, karena alasan kesehatan, Teuku Mausuih mengundurkan dirinya dari jabatan tersebut. Ule Balang keumangan berikutnya adalah Teuku Muhammad, yang menerima pengukuhan befestiging tanggal 17 September tahun 1941. 26. Kereto merupakan bagian onderaf di Ling Lok Sukon. Wilayahnya mencakup kawasan Krueng Pase hingga Panton Labu Krueng Jambo Aye. Pusat pemerintahannya berada di Jiraat Mayang, sekitar 20 km dari Lok Seumawe. Kereto merupakan keule balangan yang makmur dan banyak penduduknya, sehingga pemimpinnya dijuluki Kejeren Lalat. Karena kedudukannya yang cukup penting, Ule Balang Kereto sering diundang dalam musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan Sultan Aceh. Menurut catatan sejarah, Ule Balang Kereto yang pertama adalah Teuku Kejeren Pengamat, 174 selanjutnya. Kereto pernah diperintah oleh Teuku Cik Muling yang mengakui kedaulatan Belanda di daerahnya pada tanggal 24 April tahun 1874. Menjelang masa meletusnya Perang Aceh, yang menjabat sebagai Ule Balang di Kereto adalah Teuku Cik Ali Muda. Setelah beliau meninggal, istrinya bernama Cutnya Asiah atau Cutnya Jiraat Manyak tampil sebagai penggantinya. Sebagai seorang pemimpin, Cutnya Asiah dicintai oleh bawahannya serta tangkas saat diharuskan berbicara di depan majelis. Dalam tiap-tiap pertemuan dengan para bawahannya, beliau sendiri yang memimpin tanpa dibantu orang lain. Cutnya Asiah mempunyai 2 orang anak, namun keduanya telah meninggal semenjak masih kecil. Oleh karenanya, 2 orang putra Teuku Ben Bergang, saudaranya yang masing-masing bernama Teuku Syamsarif dan Teuku Cut Muhammad diangkat sebagai anak. Setelah Cutnya Asiah mengundurkan dirinya, Belanda mengangkat Teuku Syamsarif sebagai Ule Balang Kereto, padahal ia kurang disenangi rakyat karena sikapnya yang lemah terhadap Belanda. Teuku Cut Muhammad yang tak sudi bekerja sama dengan Belanda lantas mengundurkan diri ke pegunungan dan berjuang bahu-membahu bersama rakyat. Teuku Syamsarif diangkat sebagai Ule Balang oleh Van Hoyt dan selanjutnya digelari Teuku Cik Bentara oleh Van Hoyt pada tahun 1899. Ia menikah dengan Cutnya Mutia, putri Ule Balang Pirak, yang merupakan salah satu anggota Federasi Kereto. Namun karena Cutnya Mutia menentang kedekatan suaminya dengan Belanda, mereka kemudian bercerai dan Cutnya Mutia kembali pada ayahnya di Pirak. Belakangan Cutnya Mutia menikah lagi dengan Teuku Cut Muhammad, yang diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Ule Balang Kereto bergelar Teuku Cik Tunong. Dengan demikian, saat itu Kereto terpecah menjadi 2 karena adanya 2 orang Ule Balang tersebut. Teuku Cik Tunong bersama dengan istrinya berupaya mengusir Belanda dari negerinya. Dalam rangka perlawanan ini mereka menebarkan jaringan mata-mata yang cukup merepotkan pihak Belanda. Pada bulan Juli tahun 1902, Teuku Cik Tunong menerima laporan dari mata-matanya bahwa Belanda akan menggelar operasi militer berkekuatan 30 orang. Karena telah mengetahuinya terlebih dahulu, Teuku Cik Tunong segera bersiap siaga menghadapinya. Dalam pertempuran ini, Van Stenparv yang menjadi komandan pasukan Belanda beserta 8 orang serdadu menemui ajalnya. Sedangkan di pihak Teuku Cik Tunong gugur 14 orang. Kemenangan ini menambah semangat pejuang Kereto. Guna mengelabui Belanda, Teuku Cik Tunong memerintahkan Panggadeng menyebarkan informasi palsu bahwa ia beserta pasukannya akan mengadakan kenduri besar pada tanggal 25 November tahun 1902 di Kampong Matang Raya. Tempat ini dipilih karena Cik Tunong menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju tempat tersebut adalah melalui sungai. Belanda termakan siasat ini dan mengira bahwa Panggadeng telah berkhianat dengan membocorkan rencana tersebut. Belanda memerintahkan Letnan RDP De Kock memimpin pasukannya ke Matang Raya. Ia memerintahkan 2 orang pendayung perahu menyeberangkan pasukannya,
tanpa mengetahui bahwa kedua orang itu sesungguhnya adalah anak buah Toku Citunong. Begitu perahu telah ada di tengah sungai, dua pendayung dengan sengaja membuat perahu mereka terbalik dan berenang menyelamatkan diri ke tepian. Letnan Dekok beserta pasukannya dengan susah payah berenang di tengah sungai. Sementara itu, Toku Citunong dan anak buahnya telah siap menanti di tepi sungai dan melontarkan tembakan-tembakan pada mereka. Akibatnya Letnan Dekok beserta 28 bawahannya menemui ajalnya dan tenggelam ke dasar sungai, sedangkan Citunong mendapatkan 42 pucuk senapan. Peristiwa pembantaian terhadap serdadu Belanda ini menggusarkan Van Hoyt selaku gubernur sipil dan militer Aceh. Guna menyelesaikan masalah ini, ia mengundang Cut Nya Asiah, ibu Citunong dan Ule Balangkerto sebelum terpecah menjadi dua. Gubernur Van Hoyt menyatakan Belanda tidak mengakui Toku Citunong sebagai Ule Balangkerto di bagian Tunong. Van Hoyt hanya mengakui Toku Syamsarif atau Toku Ci Bintara sebagai satu-satunya Ule Balang di Kerto. Pemecatan ini tidak menggoyahkan Toku Citunong dan bahkan sebaliknya rakyat semakin menghormati beliau. Gangguan yang dilakukan pasukan Toku Citunong terhadap pasukan kolonial berupa sabotase dan bentuk perlawanan lainnya semakin menghebat sehingga Van Hoyt mengerahkan lebih banyak pasukan ke kawasan tersebut. Van Hoyt memerintahkan Kapten Swart mematahkan perlawanan Citunong. Belanda bahkan tidak segan-segan bertindak kejam terhadap rakyat. Desa di dekat tempat terjadinya pertempuran antara Belanda dan Citunong akan dibumi hanguskan oleh pasukan kolonial. Tujuannya agar rakyat membenci Citunong, sehingga tidak lagi menyembunyikan atau memberikan bahan makanan padanya. Tetapi sebaliknya justru kepercayaan rakyat padanya semakin besar dan mereka bertambah benci terhadap Belanda. Karena kehabisan akal, Belanda mendekati Cut Nya Asiah agar membujuk putranya menghentikan perlawanan. Tetapi upaya Belanda ini sia-sia belaka. Perlawanan terus berlanjut. Pada bulan September tahun 1903, Belanda mengancam bahwa Cut Nya Asiah akan diasingkan ke Subang apabila tak berhasil menghentikan perlawanan Citunong. Ancaman ini disampaikan pada Toku Citunong. Akhirnya, untuk sementara ia menghentikan perlawanannya. Namun alasan Citunong mengakhiri perjuangannya bukanlah ancaman terhadap ibunya, melainkan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah dan para petinggi Aceh lainnya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1903, Citunong melapor pada Kapten Swart di Lok Seumawe. Pejuang Aceh ini diterima dengan baik oleh perwira Belanda tersebut dan ia diperbolehkan menetap di Kerto. Semenjak saat itu, Toku Citunong mengubah taktiknya dan tak lagi melakukan perlawanan frontal. Meskipun demikian, berhentinya perlawanan Citunong itu dianggap sebagai keberhasilan oleh Belanda. Citunong kini mengatur perjuangan di belakang layar. Ia menutupi sedemikian rupa agar hubungannya dengan para pejuang Aceh tidak tercium oleh Belanda. Keadaan ini berlaku hingga berlangsungnya serbuan terhadap pasukan Belanda pada tanggal 26 Januari tahun 1905 di Merandeh Payah. Saat itu, 17 orang pasukan Belanda di bawah pimpinan Sersan Volaers sedang berpatroli menjaga keamanan di wilayah yang telah dikuasainya. Ketika hari menjelang malam, komandan pasukan memutuskan agar mereka berhenti saja dan mendirikan kemah mengingat kemampuan tempur pejuang Aceh justru lebih baik di kala malam hari, di mana mereka dapat dengan mudah mengarahkan senjatanya menuju ke sasaran. Tempat yang dipilih mereka untuk beristirahat, yakni di Menasah Gampong Merandeh Raya dirasa cukup aman, karena warga di sana tampaknya tidak lagi memusuhi Belanda. Ternyata, dugaan Belanda ini meleset karena gerilyawan Aceh telah mengintai mereka. Dengan menyamar sebagai penjual buah dan telur ayam mereka memata-matai kekuatan pasukan Belanda. Setelah itu, mereka mempersiapkan senjatanya masing-masing dan menuju perkemahan pasukan patroli Belanda. Serangan ini sama sekali di luar dugaan para serdadu tersebut,
sehingga hampir seluruhnya menjadi sasaran empuk kelewang beserta rencong orang Aceh. Hanya satu orang saja yang berhasil meloloskan diri dan memberikan laporan pada markasnya di Lok Sukon. Ketika Swart meninjau lokasi pembantaian tersebut, penduduk kampung telah menyingkir karena takut tempat kediaman mereka di bumi hanguskan oleh Belanda. Sementara itu, Petua Dullah dan Kejeren Buah, selaku organisator lapangan serangan ini juga melarikan diri ke pegunungan. Swart memerintahkan anak buahnya bernama Letnan Van Vuren melakukan penyelidikan yang berhasil mengungkapkan keterlibatan Teuku Ciptunong dalam peristiwa ini. Ia ditangkap dan dihadapkan pada pengadilan militer di Lok Seumawe serta dijatuhi hukuman mati. Penangkapan Ciptunong dijalankan dengan sangat berhati-hati. Sewaktu Ciptunong berkunjung ke Lok Seumawe pada tanggal 5 Maret tahun 1905 dalam rangka keperluan dinas biasa dan memasuki kubu pasukan Belanda tanpa diduga-duga ia langsung ditangkap. Pada mulanya, hukuman ini akan dijalankan dengan cara digantung, tetapi Van Dalen selaku gubernur militer mengubahnya menjadi hukuman tembak. Ciptunong menjalani hukuman matinya dengan penuh ketenangan pada tanggal 25 Maret tahun 1905 dan sebelum menemui ajalnya, beliau berpesan pada Cut Nyak Mutia agar meneruskan perjuangannya. Cut Nyak Mutia kemudian menikah dengan Pang Nanggro, bekas anak buah Ciptunong dan meneruskan perjuangan bersamanya. Gempuran mendadak yang dilakukan para pejuang ini senantiasa menimbulkan kerepotan bagi Belanda. Mereka kerap membuntuti dan mengintai rombongan serdadu Belanda yang sedang berpatroli. Kemudian bila saatnya dirasa tepat barulah pasukan musuh itu dihabisi nyawanya. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Mei tahun 1909 dalam sebuah serangan yang menggemparkan pemerintah kolonial, gerilyawan Aceh berhasil membunuh 2 orang serdadu Belanda dan merampas 10 pucuk senapan beserta 750 peluru. Kurang lebih bersamaan dengan itu, demi menarik simpati rakyat Belanda sementara waktu memberhentikan Teuku Bintara dari kedudukannya selaku Ule Balang. Kendati demikian, karena siasat ini tidak membuahkan hasil, Teuku Bintara dikembalikan pada kedudukannya di tahun 1907. Pang Nanggro menobatkan Teuku Raja Sabi, putra Ciptunong dengan Cut Nyak Mutia, sebagai Ule Balang Kereto. Serangan terhadap serdadu Belanda terus dilancarkan tanpa henti dengan berbagai siasat jitu. Suatu kali pasukan patroli Belanda menjumpai sebuah rumah besar yang lampu-lampunya menyala dengan tikar-tikar yang telah diatur rapi. Senjata-senjata tajam beserta baju-baju tua tergeletak di sekitar rumah. Belanda mengira bahwa rumah itu sedianya hendak dipergunakan pasukan Aceh berkenduri dan ditinggalkan dengan tergesa-gesa karena takut terhadap kedatangan pasukan Belanda. Mereka lebih yakin lagi saat mendekati rumah itu terdengar teriakan peringatan akan kemunculan para serdadu Belanda. Tanpa curiga Belanda memasuki rumah tersebut dan mendapati makanan-makanan lezat yang belum disantap. Karena kelaparan tanpa berpikir panjang lagi mereka menyantapnya. Ternyata, ini memang bagian siasat Pang Nanggro. Sebelumnya dengan sangat teliti ia menggergaji tiang rumah itu tanpa meninggalkan bekas apapun. Agar rumah itu tidak roboh ia merentangkan rotan dari tiang-tiang tersebut dan mengikatkannya dengan pohon-pohon di sekitarnya. Apabila rotannya dipotong, tiang akan roboh dan menimbun orang yang berada di dalamnya. Benar saja, begitu pasukan Belanda memasuki jebakan, Laskar Aceh yang telah mengintai dari luar memotong rotannya dan serentak melakukan serangan. Sebagian pasukan Belanda tewas terhimpit kayu-kayu rumah, sedangkan sisanya yang masih hidup menjadi makanan empuk kelewang beserta rencong pejuang Aceh. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa mereka tidak dapat membiarkan begitu saja perlawanan ini dan berniat sesegera mungkin melakukan pasifikasi. Letnan Christoffel diturunkan memimpin serdadu Belanda dalam rangka menghentikan serangan-serangan gerilyawan Aceh. Pasukan khusus yang disebut Kolone Macan dibentuk oleh Belanda. Serdadu semacam ini diizinkan bertindak lebih keras,
kejam, dan tegas dibandingkan serdadu biasa. Tetapi pejuang Aceh yang mengetahui hal ini bertindak cepat demi mencegah meluasnya ruang gerak koloni macan. Mereka memotong jalur kereta api yang dipergunakan mengangkut pasukan tersebut dan ketika kereta berbalik kembali karena tak dapat meneruskan perjalanannya, ternyata rel yang ada di belakang mereka juga telah dirusak oleh pejuang Aceh. Sekonyong-konyong dari segenap penjuru keluarlah pasukan Aceh yang membantai mereka. Akhirnya strategi pembentukan koloni macan ini menemui kegagalan dan popularitas Christoffel semakin merosot, hingga pada tahun 1908, Van Dalen digantikan oleh Swart. Berbeda dengan strategi-strategi sebelumnya yang menerapkan kekejaman terhadap rakyat, Swart kini berupaya menarik simpati rakyat. Ia bersedia memberikan imbalan pada siapa saja yang memberikan informasi mengenai pejuang Aceh. Selain itu ditanamkan kesan bahwa para gerilyawan itu hanyalah pengacau keamanan yang tidak menginginkan pulihnya ketertiban di Aceh. Belanda dengan cerdik mempengaruhi masyarakat dengan menyatakan bahwa pembangunan demi kesejahteraan rakyat tidak akan dapat dilangsungkan di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif. Bujukan ini termakan oleh sebagian rakyat Aceh, sehingga akhirnya dukungan terhadap kaum pejuang semakin berkurang. Ruang gerak kaum pejuang bertambah sempit karenanya, sehingga kedudukan mereka makin terdesak. Satu persatu pejuang Aceh berguguran, mulai dari Tuku Ben Pirak kakak Cut Nyak Mutia pada tahun 1909. Selanjutnya menyusul Pang Nanggro pada 1910. Hingga saat itu, ketika terjadi serbuan pasukan Belanda, Tuku Raja Sabi selalu berhasil diselamatkan. Oleh sebab itu, Belanda tak pernah dapat mengenali bagaimana wajahnya yang sesungguhnya. Kini giliran Cut Nyak Mutia yang menjadi target operasi serdadu Belanda. Pengejaran terus dilakukan di bawah pimpinan Moselman. Baku tembak terjadi dengan sisa-sisa pengikut Cut Nyak Mutia, yang menewaskan pahlawan wanita Aceh tersebut pada tanggal 25 Oktober tahun 1910. Setelah Cut Nyak Mutia gugur, tinggal Tuku Raja Sabi mengembara bersama 2 orang pengikutnya. Ketika mereka akhirnya tewas juga, Tuku Raja Sabi terpaksa berkelana sendirian dalam hutan. Belanda ingin menunjukkan bahwa Tuku Raja Sabi telah menyerah pada mereka. Oleh karenanya, mereka merancang suatu muslihat dengan mengakui seorang anak sebagai Raja Sabi palsu. Padahal anak yang bernama Abdullah itu hanya putra seorang rakyat biasa. Pemerintah kolonial kemudian menyekolahkannya di Kutaraja. Pada tahun 1913, beberapa pemuka masyarakat menyatakan bahwa mereka sanggup mengeluarkan Raja Sabi asli dari persembunyiannya, asalkan Belanda bersedia mengakui bahwa orang yang telah mereka maklumkan sebagai putra Tuku Citunong dan Cut Nyak Mutia itu palsu. Meskipun demikian, Belanda menolaknya. Tuku Raja Sabi tetap berpetualang dalam hutan hingga tahun 1919, dan karena tak tahan terhadap penderitaannya, turunlah ia kembali ke kampung. Waktu itu, tak seorang pun mengenalinya. Ia lalu berjalan hingga ke Simpang Ulim, Uluweye Putih, dan Lok Seumawe. Begitu tiba di sana, salah seorang mantan pengawalnya bernama Dollah mengenalinya. Pamannya, Tuku Muhammad Syah, memberikan kesaksian yang lebih kuat lagi. Tentu saja Belanda merasa kehilangan muka dengan turunnya Raja Sabi yang asli. Pada tanggal 13 Maret tahun 1919, Tuku Raja Sabi yang asli dikirim ke Kutaraja dan disekolahkan di sana. Ia baru diangkat sebagai Ulebalang Keretu pada tahun 1937. Tuku Raja Sabi kemudian menikah dengan Cut Nyak Melu dan Cut Nyak Putih. Ia merupakan Ulebalang Kereto yang terakhir. Sebagai catatan, Kereto masih dibagi lagi menjadi daerah-daerah sebagai berikut: Matang Panjang di bawah Tuku Kejuruan Muda, Muling di bawah Tuku Panglima Perang Banta, Arun diperintah oleh Tuku Ulebalang Baro Muhammad Amin, Nibung di bawah pimpinan Tuku Dato Muhammad Napiah,
Belang Gelumpang dipimpin oleh Toku Muda Angkasa, Buah di bawah Toku di buah Toku Kejuruan Nyak Putih, Ara Bungku di bawah Toku Ben Keumangan. Ara Keumudi di bawah Toku Ben Nya Ule Balang, Pirak Selema di bawah Toku Ben Cut Asem, Minye di bawah Toku Ule Balang Nya Ali, dan Matang Ben di bawah Toku Ben Cut Amat. Semua ini merupakan daerah taklukan Kereto. 27. Kluang terletak di Onderaf Diling Calang. Raja Kluang pertama bernama Raja Pahlawan Syah yang bersaudara dengan Datu Pagu, Raja Lemno. Suatu kali datanglah angkatan perang Sultan Salatin Alauddin Riayat Syah ke kawasan tersebut. Datu Pagu bersedia menaklukkan dirinya dan menganut agama Islam, tetapi syaratnya hal itu jangan diberitahukan pada saudaranya, Raja Pahlawan Syah. Sultan Salatin lantas melanjutkan perjalanannya dan membangun kubu di Lemkuta. Mendengar hal itu Pahlawan Syah mengumpulkan angkatan perangnya dan menyerang Sultan Salatin. Kendati demikian, ia terpukul mundur dan melarikan diri ke Aneupanai hingga wafatnya. Tetapi sebelum meninggal Raja Pahlawan Syah telah menganut agama Islam. Pada masa Perang Aceh yang menjadi Ule Balang Kluang adalah Toku Muhammad Hanafiah Lampasai. Ia menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 3 September tahun 1874. Menjelang masa berakhirnya kekuasaan Belanda yang menjabat sebagai Ule Balang di Kluang adalah Toku Raja Adean. 28. Kelebalangan Kluet masuk dalam Onderaf Diling Tapak Tuan. Legenda mengisahkan mengenai seorang musafir dari Pasai yang mengunjungi Kluet dengan berjalan kaki pada abad ke-13. Konon menurut penuturan cerita rakyat, namanya adalah Malim Meligei. Akhirnya tokoh ini menjumpai sebuah gua dan memutuskan bertapa di tempat tersebut. Suatu ketika, datanglah serombongan pedagang dari Arab atau Persia. Mereka turun ke darat dan secara kebetulan berjalan menuju gua tempat Malim Meligei bertapa. Melihat ada orang sedang bertapa, pemimpin rombongan pedagang memberi isyarat pada anak buahnya agar mereka tenang serta berkata, "Kalut," yang artinya bertapa atau bersemadi. Inilah yang menjadi asal mula kata keluat atau kluet. Malim Meligei terus mendiami daerah tersebut dan lama-kelamaan makin banyak pendatang yang berdiam di sekitar tempat itu. Perkampungan tersebut lalu dinamai Meligei, seturut nama Malim Meligei. Letaknya kini berada di tepi sungai, yakni dekat desa Krueng Kluet atau Lawe Keluat. Belakangan, Malim Meligei menikah dengan Putri Mambang, yang berasal dari daerah hulu sungai Meligei. Ia lalu diangkat sebagai pemimpin pemukiman itu. Di bawah pemerintahannya, Kluet menjadi makmur. Perniagaan dan pertanian makin berkembang sehingga mengundang makin banyak orang datang ke sana. Apalagi di sebelah utara kawasan itu terdapat sungai yang mengandung emas bernama Alur Mas. Lama-kelamaan, pemukiman yang dipimpin Malim Meligei bertumbuh menjadi kerajaan. Malim Meligei memerintah rakyatnya dengan bijaksana sehingga tidak mengherankan bila ia menjadi sosok yang sangat dihargai dan dihormati. Istilah Kluet bagi dihormati dan dihargai adalah Seli. Oleh karena itu, Malim Meligei juga disebut Raja Selian. Nama Selian ini lalu berkembang sebagai nama marga. Dengan demikian, seluruh keturunan Malim Meligei menyandang marga ini. Malim Meligei digantikan oleh adiknya bernama Malim Selimut. Raja Kluet berikutnya adalah Sir Alam, putra Malim Selimut. Ia memindahkan kerajaan ke Surou, yakni di kaki Gunung Sikorong. Setelah pusat kerajaan dialihkan ke Surou, Sir Alam lebih dikenal sebagai Toku Surou. Pada zaman pemerintahan Toku Surou terjadi permusuhan dengan tokoh lain bernama Iman Gerdung. Berkat bantuan Raja Enggang yang datang dari Tanah Batak, Imam Gerdung dapat dikalahkan. Sebagai hadiahnya, Raja Enggang dianugerahi wilayah di sebelah utara Kluet bernama Delong Timur. Karena itu, berdirilah kerajaan Delong Timur yang berdiri berdampingan dengan Surou. Penguasa Kluet berikutnya adalah Imam Malei Beringin atau Raja Pekahar. Surou dilanda banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Kluet,
sehingga pusat kerajaan terpaksa dipindahkan ke Payadapur. Kurang lebih bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Payadapur, Raja Imam Malay beringin mengutus salah seorang putranya bernama Alam Syah ke sebelah utara Suru guna mendirikan kerajaan Menggamat. Para penguasa Payadapur berikutnya setelah Raja Pekahar secara turun-temurun seluruhnya menyandang gelar Imam Malay. Rangkaian Imam Malay hingga masa kedatangan bala tentara Jepang adalah sebagai berikut: Imam Malay Beringin 1350, Imam Malay Pengampun, Imam Malay Pesangan, Imam Malay Pesampau, Imam Malay Pesunting, Imam Malay Pesantun, Imam Malay Pekompo, Imam Malay Perkalam Takbin, Imam Malay Cik, Imam Malay Pukahak Toku Raja Emas, dan Imam Malay Wahida Toku Raja Yaman. Setelah terbentuknya Kejerewen Kluet, kedudukan Imam Malay hanyalah sebagai wakil raja saja. Toku Raja Yaman selaku Imam Malay terakhir diangkat menjadi asisten Wedana Kluet Selatan dan pensiun tahun 1958. Beliau wafat saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1980. Melengkapi kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Kluet masa itu, pada kurang lebih abad ke-16 berdirilah Kerajaan Tungkawan atau Durian Kawan. Pendirinya adalah seorang tokoh bernama Kilat Fajar. Ia digantikan oleh kemenakannya yang bergelar Kejerewen Panjalo. Aceh menanamkan pengaruhnya di Kluet dan keturunan Kilat Fajar dijadikan penguasa atau kejerewen atas seluruh Kluet. Para kejerewen selanjutnya yang pernah memerintah Kluet hingga masa awal kemerdekaan adalah Toku Kejerewen Tembun, Toku Kejerewen Bungkuk, Toku Kejerewen Abur, Toku Kejerewen Sagup atau Wan Serun, Toku Kejerewen Ambon, Toku Kejerewen Naib Amansyah 1910, Toku Kejerewen Raja Mukmin tahun 1910 sampai tahun 1926, Toku Kejerewen Toku Merah Adam tahun 1926 sampai tahun 1942. Pada tahun 1926 di Kluet pecah perang Keululung 179 yang bertujuan menghalau penjajah. Laskar Kluet dipimpin oleh Panglima Toku Raja Lelo kelima, sedangkan pasukan pemerintah kolonial dikomandoi oleh Kapten J. Paris. Dalam salah satu pertempuran Kapten J. Paris dapat ditewaskan oleh Toku Raja Lelo kelima. Kendati demikian, tembakan membabi buta serdadu kolonial akhirnya merenggut nyawa Panglima Perang Kluet tersebut. 29. Kroeng Pasai merupakan bagian Onderaf Diling Lok Sukon. Pada tanggal 2 April tahun 1874, Ulebalang Toku Muda Angkasa menandatangani perjanjian dengan Belanda. Menurut catatan Regerings Almanak, Ulebalang selanjutnya di Kroeng Pasai adalah Toku Hakim Agam. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1900, Ulebalang bernama Toku Hakim Kroeng tercatat menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial. Ulebalang berikutnya adalah Toku Hitam selaku wali bagi Toku Raja Mahmud, yang ketika itu masih di bawah umur. Toku Hitam menandatangani kontrak pada tanggal 20 Juli tahun 1911. 30. Kroeng Semidewen adalah bagian Onderaf Diling Sigli. Ulebalangnya adalah Toku Ben Mentroe Kroeng Semidewen. Penguasa berikutnya adalah Toku Mentroe Brahim yang menandatangani kontrak pada tanggal 4 Oktober tahun 1900. Menurut Regerings Almanak, Ulebalang Toku Muhammad Banta Syam disahkan kedudukannya pada tanggal 17 Mei tahun 1935. Saat meletusnya Perang Cumbo, beliau menjadi salah seorang korbannya. 31. Kroeng Sabe atau Kruet Sabe merupakan bagian Onderaf Diling Calang. Penguasa Kroeng Sabe terawal yang dapat dicatat adalah Kejruen Op. Beliau secara berturut-turut digantikan oleh putra dan cucunya, yakni Toku Sabe Cui serta Toku Sabe Cit atau Kejruen Laot. Pada tahun 1878, Toku Sabe Cit mangkat dan digantikan oleh Kejruen Cut Amat yang juga dikenal sebagai Raja Muda, tetapi ia meninggal tak lama kemudian. Sebagai penggantinya diangkat Kejruen Muda Ali atau Toku Cut Ali, putra bungsu Kejruen Cut Amat,
karena putra raja muda bernama Tuku Ibrahim masih terlampau muda, sehingga belum mampu menjalankan roda pemerintahan. Keceruen muda Ali menurut Regerings Almanak menerima pengukuhan Befestiging pada tanggal 25 Maret tahun 1877. Beliau terbunuh pada bulan Mei tahun 1896 dan digantikan oleh Tuku Ibrahim, putra Raja Muda. 32. Kuala Bati terletak di Ondraf Diling Tapak Tuan dengan Raja Leman sebagai ulebalangnya. Penguasa Kuala Bati selanjutnya yang tercatat dalam Regerings Almanak adalah Tuku Cut Husin. Ulebalang Tuku Cut Din disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial tanggal 31 Mei tahun 1919. 33. Kuala Daya digabungkan pemerintah kolonial ke dalam Ondraf Diling Calang. Ulebalangnya adalah Tuku Hakim, yang tercatat menandatangani kontrak pada tanggal 10 Februari tahun 1901. Pemimpin Kuala Daya selanjutnya adalah Tuku Sarong, yang disahkan kedudukannya tanggal 30 Oktober tahun 1926. 34. Labuhan Haji termasuk Ondraf Diling Tapak Tuan. Ulebalang Labuhan Haji, Datuk Ujung Batu, menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 6 Maret tahun 1874. Selanjutnya, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Raja Muda menandatangani perjanjian pada tanggal 11 Januari tahun 1882. Ulebalang berikutnya secara berturut-turut adalah Datuk Muhammad Ali, Datuk Muhammad Nuh, Tuku Angkop, dan Tuku Maidin. Selanjutnya, Labuhan Haji diperintah oleh suatu dewan yang beranggotakan Tuku Muhammad Yunun sebagai pemimpinnya. Datuk Makisah, dan Datuk Abang. Daerah bawahan Labuhan Haji adalah Pawah Baro, Pelokan, Kemumu, dan Pelumat yang dipimpin oleh Tuku Nya Abai. 35. Lagewen merupakan bagian Ondraf Diling Calang. Cikal bakal Kelebalangan Lagewen adalah seorang pedagang asal Blangcut bernama Tuku Lempaseh Nya Asan, yang ditetapkan oleh Sultan Aceh sebagai Syah Bandar di Lok Glumpang. Belakangan, beliau ditetapkan oleh Sultan Aceh sebagai ulebalang atas Lagewen, Pate, dan Lok Glumpang. Setelah kematian beliau, putranya bernama Tuku Nya Mahmud diangkat sebagai penggantinya. Ia lalu digantikan oleh saudaranya Tuku Nya Sam. Meskipun demikian, ia mangkat pada 1878 tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan putra ketiga Tuku Lempaseh Nya Asan yang bernama Tuku Nya Merah Samsu Lempaseh masih di bawah umur. Oleh karenanya diangkatlah para wakil yang mendampinginya memerintah, yakni Pate Tuku Nya Akop, menantu Tuku Lempaseh, dan Tuku Gunung Prio, putra Panglima Bopang, asal Lagewen Lok Glumpang. Tuku Gunung Prio dibunuh pada 1879 dan sebagai penggantinya diangkat Tuku Nya Brahim, putra Tuku Raja Amat. Pada 1880 Tuku Nya Merah Samsu Lempaseh mangkat. Tuku Nya Akop lalu mengangkat putranya, Tuku Nya Dorahman sebagai ulebalang Lagewen yang baru. Karena ia masih di bawah umur, ayahnya sendiri yakni Tuku Nya Akop dan Tuku Cut Aresat. Belakangan, Tuku Nya Akop diasingkan ke Batavia dan Tuku Brahim diangkat sebagai ulebalang Pate pada tahun 1883. Sementara itu, kawasan Lagewen dan Lok Glumpang tetap berada di bawah Tuku Nya Dorahman dengan walinya, Tuku Cut Areusyad. Pada tahun 1887, kawasan itu ditaklukkan oleh Tuku Uma, dan hingga tahun 1895, pemerintah kolonial tidak mengadakan hubungan dengan kawasan tersebut. Berikutnya, pada tahun 1888, ulebalang Lok Kruet melakukan serbuan ke Lagewen namun terpukul mundur. Tuku Cut Areusyad sendiri lalu diangkat sebagai wakil Tuku Uma di Lagewen Lok Glumpang. Seiring dengan masuknya kekuasaan pemerintah kolonial, pada 1893, Tuku Cut Areusyad dan Tuku Uma melaporkan diri pada Belanda.
Toku Nyak Dorahman mangkat pada 1897 sehingga kini yang berhak menggantikannya adalah Toku Raja Itam, putra Toku Brahim Pate, namun ia tak lagi dapat menuntut haknya tersebut. Roda pemerintahan di Lagewen lantas dikendalikan oleh Toku Cut Areusyat. Di bawah kepemimpinannya, kondisi Lagewen menjadi makin aman dan tenang. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1904, ia tiba-tiba meninggal, dan putranya bernama Toku Sabi diangkat sebagai pengganti beliau. Penguasa baru Lagewen tersebut diangkat pada tanggal 5 Maret tahun 1906. Menurut catatan Regerings Almanak, pada tanggal 8 September tahun 1906 diadakan penandatanganan kontrak dengan Toku Sabi. 36. Lambesu terletak di Onderaf Diling Calang dan dipimpin oleh Ulebalang Toku Muda Kuala. Beliau menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 1 Oktober tahun 1899, disahkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 8 September tahun 1900, dan menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 10 Februari tahun 1901. Toku Muda Kuala kemudian mangkat pada bulan Juni tahun 1909. Toku Muda Kuala digantikan oleh putranya, Toku Abu Bakar, yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 5 November tahun 1909. Pada perkembangan selanjutnya, karena Ulebalang Toku Kejuruan masih kanak-kanak yang menjadi walinya adalah Toku Dorahman. Perjanjian dengan Belanda lalu ditandatangani pada tanggal 1 Februari tahun 1919. Yang menjabat sebagai Ulebalang menjelang akhir masa penjajahan Belanda adalah Toku Ali Basyah. 37. Lemno terletak di Onderaf Diling Calang. Raja Lemno pertama adalah Datuk Pagu yang bersaudara Raja Pahlawan Syah dari Kluang. Bersamaan dengan kedatangan angkatan perang Sultan Salatin Alauddin Riayat Syah, masuklah ia ke agama Islam. Ulebalang Lemno pada sekitar tahun 1917 adalah Toku Durahman. 38. Langsar merupakan bagian Onderaf Diling Langsar. Ulebalangnya menjelang masuknya pengaruh pemerintah kolonial adalah Toku Cik Langsar. Ia menandatangani kontrak pada tanggal 23 Agustus tahun 1891. Penguasa selanjutnya adalah Toku Cik Bentara Blang. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1908 dilangsungkan penandatanganan kontrak oleh Toku Banta Peredan, Ulebalang berikutnya. Ulebalang Toku Raja Muhammad Ali menerima pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada tanggal 8 Agustus tahun 1934. Langsa memiliki beberapa daerah bawahan, yakni Majapahit yang dipimpin oleh Toku Habib Raya, Bayan Kanan yang dipimpin Toku Bantah, dan Birim yang dipimpin oleh Panglima Perang Birim. 39. Lekom tergabung dalam Onderaf Diling Simalur. Pada tanggal 27 Mei tahun 1874, Datuk Jawab menandatangani perjanjian dengan Belanda. Selanjutnya yang memerintah Lekom adalah Datuk Muhammad Jafar. Penandatanganan kontraknya disahkan tanggal 23 Maret tahun 1901. Penggantinya Datuk Nyak Beh, menerima pengesahan tanggal 2 Maret tahun 1917. Beliau digantikan oleh Sukgam yang dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 12 November tahun 1934. 40. Lok Bubon merupakan bagian Onderaf Diling Melaboh dengan Toku Raja Mahmud sebagai Ulebalangnya. Pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial diterimanya pada tanggal 15 Juni tahun 1900. Belanda mengesahkan kedudukan Toku Min selaku wali bagi Toku Cut Muhammad Tayyib yang masih kanak-kanak pada tanggal 15 Oktober tahun 1920. 41. Lokroet bagian Onderaf Diling Calang. Leluhur penguasa Lokroet adalah Tok Kecipo Itam yang berasal dari 12 mukim. Beliau berpindah ke Lokroet guna membuka perkebunan lada.
Tok Keci Po Itam meninggalkan dua orang putra yakni Toku Nyageh dan Keci Mak Ali. Di bawah kepemimpinan Toku Nyageh kawasan tersebut makin berkembang sehingga beliau akhirnya menerima surat pengakuan Sarakata dari Sultan Aceh, yakni sebagai penguasa atas Lokroet dan Babah Nipah. Beliau digantikan oleh putranya, Toku Abdo Asyip atau Toku Muda Baet. Bersamaan dengan pemerintahannya, meletus Perang Aceh dan beliau pada 1877 melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Beliau mangkat pada 1881 dan digantikan oleh adiknya, Toku Muda Abdul Majid Lamkuta. Beliau menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 31 Oktober tahun 1881 dan tanggal 5 Februari tahun 1882. Toku Muda Abdul Majid Lamkuta meninggal karena tenggelam pada tanggal 15 Juli tahun 1901. Sebagai penggantinya dalam menjalankan roda pemerintahan Lokroet adalah Toku Ibrahim yang menandatangani perjanjian tanggal 25 Januari tahun 1903. Daerah-daerah bawahan Lokroet adalah Babah Nipah dan Krasmong. Ulebalang Toku Mahmud yang kemudian menjadi penguasa Lokroet tercatat menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial tanggal 26 Januari tahun 1915. Menjelang akhir masa penjajahan Belanda, Ulebalang Lokroet adalah Toku Cut Abdul Aziz. 42. Lokpawa Utara merupakan bagian Onderaf Diling Tapak Tuan. Daerah-daerah bawahannya adalah Sua, Tangan-Tangan Cut, dan Tangan-Tangan Raya. Ulebalangnya adalah Toku Raja Mahmud menerima pengukuhan tanggal 23 Maret tahun 1901. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1917, Ulebalang Toku Cut Bantah Sultan menerima pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda. Pengganti beliau Toku Raja Nagor, menandatangani kontrak pada tanggal 19 Desember tahun 1924. 43. Lokpawah Selatan terletak di Onderaf Diling Tapak Tuan dengan Toku Nyak Cut sebagai ulebalangnya. Penguasa berikutnya adalah Toku Dolah. Beliau dikukuhkan kedudukannya tanggal 11 November tahun 1911. Pada perkembangan selanjutnya, karena Toku Akbar masih kanak-kanak, Toku Andah ditunjuk sebagai walinya. Pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial diterimanya pada tanggal 15 Oktober tahun 1920. Belakangan Toku Andah menandatangani kontrak selaku kepala Swapraja pada tanggal 4 Juli tahun 1935. Daerah taklukan Lokpawah Selatan meliputi Aluepaku, Damatutung, Sawang, Trieng Meduru dan Bate Tunggai. 44. Lokseumawe termasuk dalam Onderaf Diling Lokseumawe. Cikal bakal ke Ulebalangan ini adalah seorang tokoh bernama Toku Mbah Raja. Sebelum diangkat sebagai Ulebalang Lokseumawe, ia dipercaya oleh Sultan Aceh sebagai pengumpul pajak pelabuhan dan pendulangan emas. Belakangan barulah ia diangkat sebagai Ulebalang Lokseumawe oleh Sultan Aceh. Tuanku Karot adalah Ulebalang Lokseumawe pada kurang lebih 1815. Ketika itu, Sultan Jauhar Alam Syah terpaksa menyingkir ke Lokseumawe karena menghadapi pergolakan di ibu kota. Ulebalang Toku Maharaja Mangkubumi menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 23 Juli tahun 1874. Pada tahun 1903, Lokseumawe jatuh ke tangan Belanda dan selanjutnya dijadikan sebagai suatu daerah Swapraja dengan Toku Abdul Lokseumawe sebagai Ulebalang atau kepala Swaprajanya. Sebagai wujud antusiasme dalam menyambut pergerakan nasional, Ulebalang Tengku Abdul Hamid orang kaya Sri Maharaja Mangkubumi beserta rakyatnya bersama-sama menjadi anggota Sarekat Islam. Beliau tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 14 November tahun 1904. Menurut sumber lainnya, leluhur penguasa Lokseumawe adalah seorang Melayu yang berasal dari Padang. Putranya dinamai seturut nama daerah tempat kediamannya,
yakni Tuku Uliu. Makam beliau masih ada di Uliu dan dihormati orang, karena beliau pernah menjadi pemuka keagamaan Sultan Aceh. Dua orang putra beliau yakni Tuku Muhammad Sayyid dan Tuku Mahmud Grot, memisahkan diri dari Aceh dan berdiam di Pekan Tuha yang terletak di Kunda. Mereka lalu memperoleh kawasan Lok Seumawe yang waktu itu merupakan tanah tandus dan saat itu belum berpenghuni. Putra Tuku Muhammad Sayyid, bernama Tuku Abdullah diakui oleh Sultan Aceh sebagai penguasa Lok Seumawe yang berdaulat dan digelari orang kaya Sri Maharaja Mangkubumi. Tuku Abdullah digantikan oleh putranya Tuku Mahmud. Sewaktu Tuku Mahmud mangkat, ia hanya meninggalkan seorang putra yang masih di bawah umur bernama Tuku Abdullah. Oleh karenanya, Tuku Muhammad Sayyid, adik Tuku Mahmud lantas menjadi wakil bagi anak masih di bawah umur tersebut. Ia merupakan penguasa berpengaruh besar di kawasan Pantai Timur, di mana beliau berbagi penghasilan yang diperoleh dari lada sebesar 10% dengan Sultan Aceh. Pada tahun 1874, ia mengakui kekuasaan pemerintah kolonial. Tampaknya beliau yang disebut dengan Tuku Maharaja Mangkubumi pada sumber lain di atas. Sewaktu masih hidup, Tuku Muhammad Sayyid hendak mengundurkan diri agar kemenakannya dapat menjadi penguasa, namun Tuku Abdullah menolaknya dan sudah puas dengan gelar Maharaja Muda. Tuku Abdullah kemudian menikah dengan putri Tuku Cibugis dari Samalanga dan mendapatkan kawasan Plimbang sebagai daerah kekuasaannya, yang dipergunakan sebagai tempat penanaman lada. Barulah setelah Tuku Muhammad Sayyid meninggal pada tahun 1897, ia bersedia memangku jabatan Ule Balang tersebut. Kendati demikian, ia merupakan penguasa yang lemah dan berada di bawah pengaruh saudara sepupunya, yakni Tuku Raya, putra kedua almarhum pamannya. Putra pertama Tuku Muhammad Sayyid, yakni Tuku Raja Lok lebih dekat dengan keluarga pihak ibunya yang berasal dari keluarga penguasa Gedong. Ia memusuhi pemerintah kolonial dan meninggalkan Lok Seumawe serta bergabung dengan Panglima Poling pada tahun 1901. Ia kerap berdiam di Matangkuli. Pada bulan Februari tahun 1902, ia muncul beberapa kali di Lok Seumawe dan karenanya penguasa Lok Seumawe didenda karena tidak cukup upayanya dalam menangkap Tuku Raja Lok. Pada bulan September tahun 1902, Tuku Abdullah, Ule Balang Lok Seumawe mangkat. Penerus yang paling berhak adalah Tuku Raja Lok, namun dia masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda, sehingga pemerintahan sementara dipegang oleh adiknya, Tuku Raya. Tuku Raja Lok akhirnya melaporkan diri pada pemerintahan kolonial dan diangkat sebagai Ule Balang Lok Seumawe dengan gelar Tengku Abdul Hamid orang kaya Sri Maharaja Mangkubumi. 45. Manggeng terletak di Onderaf Diling Tapak Tuan. Cikal bakal penguasa Manggeng adalah seorang tokoh bernama Datok Besar. Beliau digantikan oleh putra keduanya bernama Tuku Cut Ajat, karena putra sulungnya menderita sakit dan tak sanggup memangku jalannya pemerintahan. Setelah beliau mangkat, yang menggantikannya adalah Tuku Dolah, anak putra sulung Datok Besar. Meskipun demikian, yang sesungguhnya berkuasa adalah Tuku Nyaasan putra Cut Ajat. Ule Balang selanjutnya adalah Tuku Geh, yang menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 23 Maret tahun 1901. Yang menjadi Ule Balang Manggeng berikutnya adalah Tuku Sandang. Karena suatu kesalahan, Tuku Sandang diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah kolonial dan digantikan oleh Tuku Mamat. Tuku Kanda yang berhak menduduki jabatan sebagai Ule Balang selanjutnya masih kanak-kanak, sehingga Tuku Nana diangkat sebagai walinya. Pengesahannya dikeluarkan tanggal 19 Januari tahun 1921. Setelah habis masa pengasingannya, Tuku Sandang dikembalikan ke Manggeng dan memerintah lagi sebagai Ule Balang. Ule Balang berikutnya, Tuku Raja Iskandar tercatat menandatangani kontrak pada tanggal 17 Juni tahun 1937. 46.
Matangkuli didirikan oleh orang-orang asal Aceh Besar yang dipimpin oleh dua orang bersaudara, yakni Po Bambi dan Toku Cik Pori. Po Bambi kemudian menerima pengukuhan dari Sultan Aceh sebagai Ulebalang Matangkuli. Cucu lelaki Po Bambi, Toku Kejruen Muda Nyak Men. Sewaktu meletusnya Perang Aceh, ia beserta banyak pengikutnya pergi ke Aceh Besar guna membantu melawan Belanda. Meskipun demikian, beliau meninggal karena kolera. Toku Kejruen Muda Nyak Men tidak berputra, ia lantas digantikan oleh Toku Agam putra adiknya. Beliau lalu digelari Toku Cik Matangkuli. Pada tahun 1897, ia mengadakan kunjungan ke Lok Seumawe dan dibawa oleh Ulebalang Lok Seumawe ke kantor kontrolir. Beliau meninggal pada tahun 1899 dan digantikan oleh Toku Mudalon. Ulebalang Toku Mudalon dari Matangkuli menandatangani kontrak pada tanggal 9 Juni tahun 1902. Sebenarnya yang berhak menggantikan adalah putra tertua Toku Cik Matangkuli bernama Toku Majid. Tetapi di bawah kancah peperangan itu, ia dibawa oleh bibi dan sekaligus ibu tirinya melarikan diri dan meninggal karena kolera. Putra kedua Toku Cik Matangkuli yang bernama Nyak Ben atau Nyak Ali masih berusia 5 tahun, sehingga roda pemerintahan lalu dijalankan oleh Toku Mudalon. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, Ulebalang Toku Mekuta disahkan kedudukannya pada tanggal 1 Agustus tahun 1927. 47. Meuke Keulebalangan ini terletak di Onderaf Diling Tapak Tuan. Datuk Cut Amat, Ulebalang Meuke menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 9 Maret tahun 1874. Ia digantikan oleh Toku Raja Cut, yang disahkan kedudukannya sebagai penguasa Meuke pada tanggal 23 Maret tahun 1901. Datuk Magi yang bergelar Toku di Gunung tercatat menandatangani kontrak pada tanggal 30 Oktober tahun 1913. 48. Meredu termasuk Onderaf Diling Meredu. Tatkala Sultan Iskandar Muda menyerang Semenanjung Melayu, ia mengangkat Malem Dagang, seorang tokoh dari Meredu sebagai panglima perangnya. Sultan lantas menobatkan Merah Ali Hussein sebagai wakil Sultan di Meredu. Putra Merah Ali Hussein bernama Merah Johan Mahmud ditunjuk oleh Sultan Iskandar Thani pengganti Iskandar Muda sebagai penguasa berikutnya pada tahun 1640 dengan gelar Toku Pahlawan Raja Negeri Meredu. Semasa awal penjajahan Belanda, Meredu diperintah oleh Toku Cik Hamba Pahlawan. Beliau dikukuhkan kedudukannya sebagai Ulebalang oleh pemerintah kolonial tanggal 20 Desember tahun 1880. Ulebalang Meredu selanjutnya adalah Toku Modin, yang menandatangani kontrak tanggal 3 September tahun 1912. Ia digantikan oleh Toku Cik Mahmud, yang disahkan kedudukannya tanggal 20 Februari tahun 1929. 49. Enjong merupakan bagian Onderaf Diling Sigli dengan Ulebalangnya bernama Toku Laksamana yang menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 6 April tahun 1874. Daerah-daerah bawahan Enjong adalah Mukim Musa yang dipimpin oleh Toku Kejuruan Musa, Mukim Langin di bawah Toku Kejuruan Langin, Mukim Pedue yang berada di bawah pimpinan Toku Cik Pedue, dan Mukim Trieng Gading di bawah pimpinan Toku Panglima Trieng Gading. Ulebalang Toku Haji Ibrahim dari Enjong menandatangani kontrak tanggal 19 Juli tahun 1916. Penguasa Enjong berikutnya, Toku Laksamana Umar memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada tanggal 21 Januari tahun 1938. Nisam Keulebalangan Nisam merupakan bagian Onderaf Diling Lok Seumawe. Menjelang kedatangan Belanda, Ulebalang yang memerintah Nisam adalah Toku Sri Mahmud yang menerima pengukuhan tanggal 15 Februari tahun 1881. Ulebalang berikutnya bernama Toku Raja Mali, yang digantikan oleh Toku Ribujang,
disahkan kedudukannya tanggal 8 Desember tahun 1914. Karena aktivitasnya dalam Sarekat Islam, Tengku Ri Bujang, Ulebalang Nisam, diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Irian Barat pada tahun 1919 sampai tahun 1920-an. Penggantinya Tuku Muhammad Daud Ri, memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 15 Oktober tahun 1941. 50. Noh kawasan ini dibuka oleh Tengku Haji Noh. Kendati demikian, ia kerap mendapatkan gangguan dari orang-orang asal Dayak. Oleh karenanya, ia lantas meminta bantuan Panglima Polon dari 7 mukim. Belakangan, Panglima Polon justru menghalau Tengku Haji Noh dari sana. Sepeninggal Panglima Polon, ia digantikan oleh putranya, Panglima Cut yang menerima pengakuan dari Sultan Aceh sebagai Ulebalang kawasan tersebut. Beliau digantikan oleh putranya, Tuku Asan. Ia tak memiliki keturunan, sehingga akhirnya Tuku Ali yang masih keturunan Panglima Polon diangkat menggantikannya. Ulebalang Noh yang baru tersebut mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 10 Februari tahun 1901. 51. Pantai Raja ke Ulebalangan. Pantai Raja dimasukkan pemerintah kolonial dalam Onderaf Diling Meredu. Kawasan Pantai Raja sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Tuku Laksamana Haji Muhammad Usen dari Enjong. Kawasan yang kelak bernama Pantai Raja ini mulanya dihuni oleh 20 keluarga saja yang bertugas merawat kawanan kerbau Ulebalang serta penangkapan ikan. Tuku Laksamana Haji Muhammad Usen memiliki 3 orang putra, yakni Tuku Mahmud Adan, Tuku Rayem Main, dan Tuku Syahbuden. Tuku Syahbuden menikah dengan Pocut binti, putri Tuku Muda Tahe dari Arosan dan memilih berdiam di Pantai Raja serta menerima tugas mengembangkan daerah tersebut. Kesuburan tanahnya menarik warga dari berbagai kawasan di Lembah Pidi. Oleh karenanya, pada masa Tuku Laksamana Mahmud, penerus Tuku Laksamana Haji Muhammad Usen, pemukiman itu telah ramai dan banyak memiliki perkebunan lada. Belakangan, Tuku Syahbuden berselisih dengan Tuku Laksamana Mahmud mengenai kawasan Parue. Kendati demikian, Tuku Syahbuden kalah dalam peperangan itu dan tertangkap. Namun ia dibebaskan lagi dan diangkat sebagai pemimpin Pantai Raja dengan perjanjian bahwa ia tak akan meluaskan wilayahnya melebihi kawasan Parue. Semenjak saat itu, ia menjadi sekutu ke Ulebalangan Enjong yang setia. Dalam kancah Perang Aceh, Tuku Syahbuden hanya sedikit sekali atau bahkan tak memiliki peran sama sekali. Kabar yang diterima pada tahun 1876 menyebutkan bahwa ia hendak melaporkan diri pada pemerintah kolonial dan menerima pengakuan sebagai Ulebalang Pantai Raja. Tuku Syahbuden memiliki 9 orang istri. Salah seorang di antaranya adalah Pocut Ubed, di mana pernikahan mereka melahirkan seorang putra bernama Tuku Raja Sulaiman, yang menjadi pengganti ayahnya. Meskipun demikian, Tuku Raja Sulaiman hanya 3 bulan memerintah dan mangkat pada tahun 1903. Saat itu, putra beliau yang kelak akan menjadi Ulebalang berikutnya bernama Tuku Ubed masih berada di bawah timur, sehingga yang menjadi wakil Ulebalang adalah Tuku Muhammad Usman Kutabaro. Pada tanggal 8 Mei tahun 1915, setelah diangkat menjadi Ulebalang Pantai Raja, Tuku Ubed menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda. Saat meletusnya Perang Cumbo, ia turut menjadi korbannya.